Sudah Mas, sudah. Sudah ya. Kita mulai. Iya, mulai Mbak Kunti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, tub alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Teman-teman kelas B yang berbahagia, kita akan melanjutkan materi walau tanpa dosen pengampu, Dr. Haji Zulfi Mubarak MAG. Materi kali ini tentang sejarah pendidikan Islam sebelum kenabian, tahun 570 sampai 610 Masehi. Apa aja yang saya bahas pada tema kali ini? Yang pertama, kondisi geografis Jazirah Arab. 2, kondisi sosial pada masa sebelum kenabian. 3, pendidikan yang membentuk karakter orang Arab. Dan terakhir, pendidikan Nabi Muhammad SAW pranubuwah. 4 poin tersebut itu akan saya ulas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu kondisi geografis Jazirah Arab. Kita ketahui bahwasanya kondisi geografis Jazirah Arab itu berada di timur. Detailnya itu arah barat berbatasan dengan Laut Merah dan semenanjung Gurun Sinai. Kemudian dari arah timur itu berbatasan dengan Teluk Arab dan sebagian besar dari negeri Irak bagian selatan. Arah selatan itu berbatasan dengan Laut Arab yang merupakan perpanjangan dari Laut Hindia. Dan yang terakhir, sebelah arah utara itu berbatasan dengan wilayah Syam dan bagian dari negeri Irak. Dari kondisi letak geografis tersebut itu menjadi wilayah Jazirah Arab itu ini otomatis. Wilayah Jazirah Arab itu menjadi benteng yang kokoh yang seakan tidak memperkenankan kekuatan asing untuk menjajah, mencengkeramkan pengaruh serta wibawa mereka. Dan juga menjadi berlabuh bagi berbagai suku bangsa, pertukaran niaga, peradaban, agama, dan seni. Jadi salah satu negeri yang belum dijajah Eropa itu adalah Jazirah Arab. Karena letak geografisnya yang membuat kesulitan untuk menjajahnya. Kalau Indonesia kan sudah dijajah Belanda, Jepang, Malaysia juga sudah, dan banyak yang sudah dijajah. Cuman sebagian kecil yang belum dijajah oleh bangsa Eropa, termasuk Jazirah. Ini apa? Mulai tak rekam ya? Ya, mungkin dari teman-teman yang udah baca makalahnya Tajudin bisa ngasih masukan saran.
Sedikit. Salah satunya yaitu, jadi bagaimana letak pendidikan budak pada masa kadang berarti ada status sosial yang timpang. Jadi ada kelas yang mana tuan budak dan ada yang jadi budak. Mungkin adanya perbedaan kelas itu juga akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana kesadaran pendidikan dari tuan budak dan juga bagaimana istilahnya pendidikan yang terjadi pada budak. Dengan perbedaan kelas itu kan juga akan menjadikan seseorang memiliki mungkin pola pikir yang apa istilahnya ya ada pola pikir yang berbeda gitu loh. Mungkin itu yang timpang, yang sangat timpang lah tuan budak dan budak. Ini HP saya yang macet-macet atau punya Mas Herudin ya? Kayaknya punya saya ini sinyalnya kurang bagus. Ini sinyalnya Mas Herudin deh. Apa kalau nggak Sinyalnya gitu Putus-putus soalnya. diketik di chat Zoom aja Mas, biar semuanya juga ya jelas. bisa jadi ya. Ya, Oke. Ya bisa dilanjut dengan yang lainnya. Lanjut ya. Bisa dilanjutkan. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahi.
Masukan dari Mas Khairuddin, mungkin ada status sosial yang perlu dimasukkan pada fase tersebut, yakni terkait kesenjangan sosial antara budak dan tuan budak serta implikasinya ke ranah pendidikan. Mungkin bisa kita kaji dari masalah perbudakan pada masa pra-Nabi Muhammad. Ya, Oke, Mas Hadi. ya mungkin budak-budak ini kan yang ditawan itu kan ada yang gimana ya? Saya lupa ceritanya, Pak. Yang budak itu mengajari itu loh, yang budak tawan pintar tuh mengajari gitu. Mungkin ada yang ingat mungkin teman-teman. Oh, itu Tawanan-tawanan ini disuruh mengajari baca tulis itu loh. itu sebelum pra-Nabi ya, Mas? Itu pra-Nabi Muhammad. Wah, saya lupa Mbak ya, mungkin diingatkan Mbak ya. Saya ingatnya situ Mbak. Nanti kalau itu setelah zaman kenabian atau sebelum, saya lupa itu Mbak. Bersering-sering diskusi kan. Tapi yang jelaskan adanya perbudakan itu sebelum adanya Nabi sudah ada perbudakan. Nah, itu Iya, kan maksud senjangan yang ceritanya sangat tadi, Mas. Itu budak tawanan perang atau budak yang mana itu Mas? Yang tahu mungkin teman-teman. tidak mesti kan, berarti kan ada fase di situ. Fase dalam artian ada kesenjangan sosial yang perlu kita masukkan juga. Kalau yang saya tahu perbudakan sebelum pra-Nabi itu budak itu apa sih hanya disiksa tanpa punya kesempatan untuk dia bisa belajar. Ngoten nggih, Mas. Menurut saya. Karena di sistem pra-Nabi kan hanya diperbudak saja. Dan dijual belikan tanpa apa ya namanya, rasa belas kasih. Jadi pada masa itu tuh benar-benar budak itu nggak ada apa namanya kebebasan. Berarti budak di sini hanya kayak jadi pembantu budak gitu. Ya, berarti kalau tawanan Kecuali itu pada yang beda ya. Kalau tawanan perang sama budak beda ya. Ya Mbak ya? itu udah setelahnya Nabi kalau itu. Oh, itu fasenya beda ya. Kecuali itu kalau itu pada masa itu kan pendidikannya mulai berkembang. Terus perbudakan kan mulai bebas kan. Ada diberi kebebasan sama Nabi Muhammad. Dan si budak ini bisa membebaskan diri dengan cara dia apa namanya membayar sama si tuannya. Kalau mau lepas bayar itu. Ke tuannya. Ya bayar upeti apa ya namanya. Ya. Sampai benar-benar seharga budaknya itu. Jadi budak dulu itu berarti isinya disiksa gitu. Ya dijadikan pembantu. Okay.
Mungkin ada tambahan lagi itu terkait sebelum masuk anak itu kan para wanita banyak yang ini kan di poligami itu kenapa ya sebabnya banyak nikahnya banyak sampai banyak. Dan di masa karena kondisi geografisnya kan padang pasir yang tandus dan kering itu kan apa sih faktor faktor sosialnya yang menyebabkan faktor sosial yang ada di Arab yang tanahnya itu kering semua. Seperti contohnya dimasukkan masyarakatnya sering perang. Mungkin sedikit tambahan. Tadi Mas tadi sudah menyebabkan mereka sering perang. Nggak jelas ya aku ya. Apa aku yang nggak jelas? Gimana teman-teman? Maaf Ya, tadi mungkin pemadaman listrik. jawab mungkin. Oke. Terus gimana ini? Ya lanjut itu. Kita lanjutkan Mas. Jadi kita kan tadi disuruh bapaknya untuk ngatur kan. Jadi kita langsung kita diskusikan makalah sampean. Itu tadi beberapa masukan. Dan nanti ada kita sesi tanya jawab. Dan sekarang itu tadi beberapa masukannya. Ya nanti bisa tak telepon Fajar untuk menjelaskan kembali masukannya. Karena tadi belum bisa. Nanti bisa dilihat di recordnya juga. Kan chattingnya nggak kelihatan. Kan tadi di chat Zoom-nya. Mungkin ada pertanyaan yang lainnya. Ya. Ya gimana Mas Tajudin? Mau menanggapi? Maksudnya saya belum paham apa yang ditanggapi gitu. Oh iya. Masukkan di chatnya Mas. Kalau suaranya Mas Khairuddin kurang jelas misalnya. Ada di chat Zoom Mas. Masukkan di chat Zoom. Nggak ada. Nggak. Oh, baru masuk tadi Mas Tajudinnya. Itu. Ya lupa. Ada. Lagi itu Mas. Masukan ada ini. Ada status dimasukkan pada fase tersebut, yakni terkait perbudakan, kesenjangan sosial antara budak dan tuan budak, serta implikasi ke ranah pendidikannya. Boleh. Sebenarnya ini langsung ditanggapi apa gimana? Itu tadi kan cuma sekedar masukan buat makalah Mas. Oke, tanggapinya nggak apa-apa wis. Waktunya gimana? Itu tak. Moderator. 10 menit. 5 menit deh, 5 menit buat nanggepin yang nanti selanjutnya tanya jawab. Nanggepin 2 menit. Yes. Monggo diberi masukan. Ya itu tadi yang dari Mbak Kut terkait geografis kan ada pola pikirnya itu. Untuk secara pola geografis pikir, ya. Pengaruh ya. Itu juga masukan. Kita masukkan dalam makalah. Siap. Nanti tak masukkan insya Allah. Ya, mau kasih masukan tapi bukan di materinya, tapi di tanda bacanya Mas. Jadi
di beberapa makalah itu masih ada tanda baca. Kalau tanda baca petik kayak SAE itu kan satu kan. Nah, itu masih banyak tanda bacanya sampean yang petiknya itu 2. Mungkin salah pencet shift mungkin ya. Jadi itu. Terus sama itu Mas apa penggunaan itu loh thread. Kalau alt itu kan ada tanda pisahnya thread kan. Nah, itu juga masih ada beberapa. Ya, lebih enak dibaca lagi gitu. Makasih. Ya. Ini direkam apa enggak? Udah direkam. Direkam. Nanti bisa Oh, iya. diulang. Direkam. Terus disimpan, kesimpulannya nanti tarik. Ya, monggo Mbak Putri lanjut. Ya, selanjutnya 10 menit buat tanya jawab, buat dan jawaban. Pas kayak pas kalimat. Ya, 10 menit. Sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya, ada yang kurang paham, kurang jelas. Masalah kondisi geografis mungkin, atau masalah sebelumnya, atau masalah-masalah lain yang ada di pra sosial Nabi Muhammad. Ada yang tahu nggak kenapa ini apa namanya di zaman itu laki-laki perempuan lebih banyak daripada laki-laki? Mungkin tanya ya Mas Tajudin. Iya, belum tahu nih. Mas Tajudin. Dalam Kenapa sih pada zaman itu tanya perempuan ini. itu daripada laki-laki? Pertanyaannya simpel aja, nggak susah-susah. Oh, iya. Saya mau tanya. Ya, boleh Mbak Lel. Nah, kan dalam komponen pendidikan itu kan ada tujuan sama prioritas juga. Nah, di sini tujuan sama prioritas yang ada pada pendidikan masa sebelum kenabian itu apa gitu. Makasih. Ya, tadi pertanyaan dari Mbak Lel. Gimana, Mbak Us? Pendidikan sosial Pak Nabi ini. Iya. Pak. Langsung dijawab. Mungkin dari Mas Tajudin bisa dijawab. Oh, ya, iya. boleh silakan. Mungkin bisa diulangi pertanyaan yang kedua. Soalnya agak berbet gitu dengarannya. Oh, iya. Jadi kan dalam komponen pendidikan itu kan ada tujuan dan prioritas. Nah, kalau ini diterapkan di masa sebelum kenabian itu di bagian mananya gitu loh. Makasih. Jelas nggak, Mas? Apa tak ketik aja? Enggak, jelas. Cuman taman itu tanyanya pernyataan yang tak tulis di makalah apa gimana? Apa pertanyaan sendiri? Enggak, itu pertanyaan. Sendiri. Saya yang mencoba menjawab pertanyaannya dari Mbak Laili terkait dengan tujuan dan prioritas
pendidikan di masa sebelum kenabian atau sebelum nubuah. Jadi ketika zaman Nabi, sebelum diangkat menjadi Nabi itu banyak macam metode pendidikan yang diterapkan oleh bangsa Arab, termasuk yaitu kita bisa lihat syair-syair, kemudian pembelajaran yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, sebelum kenabian itu memang tidak tersistematis sehingga saya kesulitan untuk mencari tujuan dan prioritas pendidikan pada zaman itu gitu. Tapi intinya corak pendidikan pada masa itu adalah turun-temurun dan juga melakukan adat kebiasaan yang lalu yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka, seperti metode syafahiyah. Apa itu metode syafahiyah? Mengajarkan tanpa menulis, jadi lewat oral, sehingga kebanyakan memang orang Arab itu buta huruf gitu, Mbak Laili. Iya, Mbak moderator. Mana Mbak Lel? Iya, mau menanggapi ya. Ya boleh. Jadi prioritas di sini yang saya maksudkan itu, apakah waktu masa sebelum kenabian itu kan tadi kan ngajarinnya kan nggak melalui tulisan ya, jadi kan bisa berupa kayak dari role playing kayak yang ada di makalahnya sampean itu kan. Iya. Nah, prioritasnya itu maksudnya dia itu dikatakan maksudnya ya, berpendidikan itu kalau udah bisa menghafal atau bisa membuat syair gitu gitu loh maksudnya. Berarti tanya tentang terkait dengan apa, indikator apa yang menjadikan orang di masa lalu itu dikatakan berpendidikan gitu ya maksudnya. Ya. Nah, oke, saya buka materi saya. Mungkin ini 5 menit lagi ya Mas. Iya langsung. Dari literatur yang saya baca, untuk standar orang itu dikatakan pendidikan apa enggak, itu tidak ada Mbak ketika zaman itu. Karena zaman itu tidak ada lembaga pendidikan yang terkhusus untuk merekrut atau menyediakan bagi para penuntut ilmu. Jadinya yang kelihatan memang benar-benar terpandang, ini yang bukan berpendidikan ya, yang terpandang itu adalah orang ahli syair. Karena orang ahli syair ini dapat mengubah orang yang mulia menjadi hina, dari yang hina menjadi mulia. Itu sudah saya contohkan di
masa sebelum kenabian. Jadi ada di makalah saya itu menjelaskan tentang sejarah sosial, kemudian sejarah pendidikannya ketika sebelum Islam. Nah, kita tahu bahwasanya ketika kita membahas tentang kondisi sosial masyarakat jahiliyah, tentu kita akan tahu bahwasanya jahiliyah itu identik dengan masa kebodohan. Jahil. Sebenarnya orang-orang Arab itu tidak sebodoh yang kita kira. Akan tetapi penyebutan jahiliyah itu terhadap moral, bukan terhadap pendidikannya. Karena di masa itu masyarakat Jazirah Arab itu sudah mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain atau bangsa lain, karena di Jazirah Arab sendiri itu tempat pertukaran atau tempat perniagaan, tempat bersinggahnya orang-orang yang mau berdagang dalam lingkup internasional, sehingga bisa dikatakan dalam ranah pendidikan itu mereka menengah ke atas. Kenapa kok disebut jahiliyah? Nah, ketika orang Arab itu mempunyai kekayaan, sehingga dia itu merasa bahwa dirinya mampu melakukan segala hal. Nah, dengan merasa mampu melakukan segala hal itu menjadikan dirinya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan moral, seperti tindak asusila, kemudian berzina di tempat yang umum, kemudian mabuk-mabukan, kemudian berpesta dan lain sebagainya. Sehingga para ahli sejarah itu menyebutnya sebagai zaman jahiliyah dalam perspektif moral, bukan dalam perspektif pendidikan, gitu. Mungkin cukup itu. Kalau saya jelaskan semuanya, takutnya waktunya habis. Dan poin yang penting telah disinggung oleh Ustadz Zulfi tentang syair itu, memang syair itu suatu seni yang paling indah. Syair amat dihargai dan dimuliakan oleh orang Arab. Dan seorang penyair itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Seperti kisah Abdul Uzza ibnu Amir yang hidup melarat dan banyak anak, dipuji oleh penyair Al-Asya sehingga menjadi masyhur dan penghidupannya menjadi baik, dan dapat menghina-hinakan seseorang yang tadinya mulia, seperti kisah penyair Hasan ibnu Sabit yang mencela sekumpulan manusia sehingga menjadi hina-dina. Syair ini ibarat media, kayak sekarang itu media YouTube, kemudian berita, koran, sehingga orang baik pun ketika di follow up ke media sosial mengabarkan bahwasanya dirinya jelek, ya orang akan menganggap diri, meskipun tidak semuanya, tapi kan konsumsi medsos itu banyak orang awam.
Sehingga kedudukan syair itu hampir sama seperti kedudukan medsos pada zaman sekarang. Contohnya dulu ketika Ustadz A'agim itu belum melakukan poligami, beliau masyhur, beliau terkenal di mana-mana, diundang kemana poligami. Padahal poligami kan jawas atau boleh. Cuman gara-gara media sosial itu ada yang terlalu berlebihan dalam menanggapi poligami, sehingga orang-orang awam itu juga terpengaruh dengan omongan-omongan yang sebenarnya itu tidak benar gitu. Sehingga akibatnya A'agim yang dulu itu masyhur sekarang menjadi mastur atau jarang diundang, jarang mengisi pengajian dan lain sebagainya. Gitu. Jadi mungkin itu ya penjelasannya dari Mas Tajudin, Mas, semua mas-mas dan mbak-mbak bisa ditangkap. Ini lanjut ke sesi apa ya? Kesimpulan dulu, Mbak. Ayo, kesimpulan. Apa ya kesimpulan? Ya, kesimpulannya moderator ya. Kesimpulannya bahwasanya masa Nabi, pra-Arab, Islam pra-Arab. Macet-macet yo? Agak. Enggak terlalu, Mbak. Enggak terlalu. Bahwasanya Nggak pada jadi kita masa nggak jadi sampai 9:30. Gimana, Mas? Nggak jadi sampai 9:30. Nggak. Nggak, ya udah. Gimana teman-teman, mau lanjut apa mau sampai 9:30? Sesuai jadwal aja, Mbak. Ada kuliah lagi ya? Kalau ada yang masih mau tanya. Maaf Mungkin ya. ada yang menambahkan atau mengurangi. Bukan atau mau jawab? Ya sekedar saran sih. Jadi kita selesaikan sampai 9:15 karena 15 menit jatahnya untuk bapaknya. Ya, berarti masih Gimana? ada waktu